Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Dan bagi kita yang sedang beribadah di rumah, pada hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Di mana oleh karena kasih Bapa yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga Dia memberikan anaknya sebagai ganti daripada dosa kita. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih Bapa kepada kita anak-anaknya yang percaya dan yang mau memberikan hidupnya bagi kita. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau telah mati bagi kami Yesus. Segala pelanggaran kami telah Kau taklukkan di dalam kayu salib, yang akan memberikan hidup yang baru, yang akan memberikan harapan yang baru pada saat kami lemah. Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami ya kasih. Seluruh jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk dapat memuji Tuhan. Hanya oleh karena kasih Bapa, kita menjadi layak menjadi anaknya. Cintamu mengalahkan dosa,
sangat mengasihi kami, begitu juga dengan kami sangat mengasihi Engkau. Ku cinta Kau, rahmat-Mu selalu serta tiap hari, ku dalam genggaman-Mu. Sejak ku buka mata hingga terlelap, menyanyikan kebaikan Tuhan. Seumur hidupku Kau setia, seumur hidupku Kau sungguh baik. Di setiap nafasku menyanyikan kebaikan Tuhan. Suara-Mu, amin Tuhan, menuntun lewati api, terdekat di hari terberatku. Kaulah Bapa-Ku, Kaulah Bapa-Ku dan sahabatku. ku hidup dalam kebaikan Tuhan. Sama-sama naikkan kata-kata. Ku hidup dalam kebaikan Tuhan. Ku hidup dalam kebaikan Tuhan. Seumur hidupku Kau setia, seumur hidupku, Seumur hidupku Kau sungguh baik. Di setiap nafasku ku nyanyikan kebaikan. Seluruh jemaat Tuhan katakan seumur hidupku, seumur hidupku Kau setia. Seumur hidupku Kau sungguh baik. Di setiap nafasku ku nyanyikan kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu selalu mengikutiku, kebaikan-Mu selalu mengikutiku. Seluruh berserah, ku berikan segalanya. Kebaikan-Mu selalu mengikutiku, sungguh kebaikan-Mu, kebaikan-Mu selalu mengikutiku, kebaikan-Mu selalu mengikutiku. Seluruh hidupku berserah, ku berikan segalanya. Kebaikan-Mu selalu mengikutiku. Seumur hidupku, Seumur hidupku Kau seumur hidupku. Di setiap nafas, nyanyikan di kebaikan. setiap umur kami mau menyanyikan kebaikan-Mu. Seumur hidupku Kau setia, seumur hidupku Kau sungguh baik. Di
agar kami beroleh hidup. Kami bersyukur. Buat pengorbananmu Kami mau menaikkan pujian hanya bagimu. bagi Yesus. Seumur hidup kami, Kami Engkau Allah yang meninggikan setia.
sampai masa akhir hayatku. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, karena pengorbanan-Mu layak untuk kami tinggikan dan kami muliakan. Mari kami agungkan dengan segenap tubuh jiwa dan roh kami, sebab Kau lebih layak daripada apapun Tuhan. Karena pengorbanan-Mu yang paling tinggi akan melebihi hidup kami sekalipun Tuhan. Sampai masa akhir hayatku, Puji, haleluya, oh marilah puji namanya, oh puji Dia selamanya, sampai masa akhir sekali lagi hayatku. kita angkat pujian kita sembah Tuhan. Segenap hati kita kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh marilah puji namanya, oh puji Dia selamanya, sampai masa akhir hayatku. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Kami berikan segala pujian bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami puji, kami tinggikan Yesus, Raja di atas segala menebus raja. kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami memberikan waktu dan kami diberikan kesempatan untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Untuk memuji menyembah-Mu, untuk mengingat kembali akan segala pengorbanan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur. Karena kalau kami boleh ada pada hari ini, semua karena Tuhan. Amin. Karena jikalau bukan karena Tuhan, di manakah kami ada pada hari ini? Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Kami tahu bahkan nyawa kami sekalipun tidak akan bisa menggantikan kebaikan Tuhan. Bahkan apapun yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih-Mu kepada kami. Biarlah pada hari ini kami menemukan kembali makna pengorbanan-Mu. Amin. Jika dari antara kami ada yang mulai lupa atau mulai longgar akan ingatan kami akan kebaikan-Mu, pagi hari ini Tuhan ada kesempatan yang baik bagi kami untuk mengingat kembali, untuk menghidupi kembali pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu lebih daripada cukup untuk memberikan kami pengertian. Amin. Dan bukan kuat gagah kami untuk mengerti firman-Mu, tetapi pewahyuan daripada Roh Kudus saja yang memberikan kami pengertian yang dalam mengenai firman Tuhan. Sehingga kami semua boleh hidup di dalam kasih, hidup dalam pengorbanan, dan hidup di dalam keselamatan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami siapkan hati kami, hati yang subur, hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan. Dan selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Dan haleluya. Dan hari ini kita merayakan Good Friday Service. Kita merayakan hari Jumat Agung. Kita merayakan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, saya percaya bahwa masing-masing kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Memiliki cerita khusus bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita bertemu dengan kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini itu yang kita rayakan. Hari ini itu yang kita rayakan bagaimana kita dapat ada pada hari ini. Jadi bukan hanya sekedar cerita mengenai bahwa Yesus mati berkorban bagi kita. Namun masing-masing kita pasti memiliki cerita pribadi, cerita khusus dengan Tuhan Yesus. Dan itulah yang kita rayakan, itu yang kita selebrasi pada hari ini. Itu yang kita ingat kembali. Dan saya sangat berharap bahwa ingatan kita masing-masing masih
sangat baik atau sangat kuat bagaimana Yesus memanggil kita dulunya. Nah, puji Tuhan, tentu tidak secara kebetulan juga tema kita pada hari ini atau bulan ini yaitu mengenai kasih Bapa. Boleh bilang kiri kanannya kasih Bapa. Dan hari ini kita merayakan juga salah satu bentuk kasih itu. Bahwa tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa pemberian. Kasih bukan hanya sekedar ekspresi daripada mulut kita yang mengatakan, oh saya mengasihimu, atau saya sayang sama kamu, atau saya sangat merindukan engkau. Tetapi kasih adalah wujud daripada sikap kita. Ekspresi daripada sikap kita. Nah, satu hal yang kita bangga daripada Tuhan Yesus adalah bahwa sorga tidak hanya mengatakan bahwa dia cinta sama kita, tetapi sorga juga merelakan anaknya yang tunggal bagi kita semua. Dan I really hope bahwa ini menjadi example, menjadi contoh bagi setiap orang percaya, karena bicara kasih, tidak bicara ada zaman-zaman tertentu. Zaman menuai baru mempraktikkan kasih. Tetapi kalau zamannya sulit, atau zaman pancaroba, lalu kemudian kita kehilangan kesempatan untuk melakukan kasih. Justru kasih berlaku untuk segala season, untuk segala musim. Firman Tuhan berkata demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu kasih, iman, dan pengharapan. Dan yang terbesar dari antaranya itu adalah kasih. Secara tidak langsung firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa melakukan kasih, mempraktekkan kasih, nggak pilih-pilih waktu. Just in the good time, hanya pada waktu-waktu yang baik, tetapi kemudian kita tidak melakukannya pada waktu-waktu yang buruk. Justru, pada waktu-waktu yang buruk adalah timing bagi gereja untuk mengerjakan kasih dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, kasih bukan hanya perwujudan daripada ucapan. Karena it's very simple to say that, I love you, saya mengasihimu. It's really simple. Tetapi untuk membuktikannya, itu butuh effort, itu butuh usaha, Bapak Ibu Saudara. Judul firman Tuhan pada hari ini, saya buat kasih sama dengan pengorbanan. Nah, pernahkah kita sudah berkorban akan sesuatu, lalu kemudian orang lain, kita sudah korban nih, kita sudah korban waktu, kita sudah korban, let's take an example, kita ambil satu contoh, misalnya kita mau buat nasi goreng. Dan nasi goreng yang kita buat, nasi goreng yang belum pernah kita buat. Mungkin biasanya nasi goreng kita, nasi, cabai, sambal, bawang, kecap. Lalu kemudian mungkin hari itu kita mau buat sesuatu yang beda. Mungkin kayak nasi goreng nas misalnya. Bumbunya beda lah misalnya. Lalu kita belajar, kita cari di beberapa sumber di internet. Bagaimana untuk membuat nasi goreng nanas tersebut. Lalu kemudian kita coba, kita siapin bahannya, kita cuci, kita siapin nasinya, cuci bahan-bahannya, potong-potong apa yang perlu, lalu kemudian kita hidangkan. Tentu makan waktu. Ada waktu yang dihabiskan, ada ide, ada tenaga, ada sesuatu yang kita korbankan. Lalu kita masaklah katakan untuk 5 orang. Setelah kita goreng, lalu kemudian kita hidangkan. Lalu kita sajikan. Kita lihat orang makan, lalu kemudian kita tanya, hey, how do you think about my nasi goreng? Bagaimana menurutmu nasi goreng? Lalu mereka bilang, agak hambar sih. Gimana ya, aku lebih suka nasi goreng kecap. Satu lagi bilang, kurang pedas. Lalu satu lagi bilang, warnanya terlalu pucat. Biasanya nasi goreng yang saya makan warnanya itu ngejreng. Apa yang kemudian kita rasakan? Mungkin pas pertama kali buat nasi goreng kita sangat, waduh semangat sekali. Kita berusaha kumpulkan ide, kumpulkan tenaga, kumpulkan bahan. Tapi mendengarkan mereka berkomentar seolah-olah meniadakan usaha tersebut. Sebagai manusia normal kita pasti akan kecewa. Lalu kemudian kita mulai berhitung. Waktunya berapa yang dihabiskan, berapa modal uang yang keluar, berapa jasa, lalu kita bilang, ya karena nggak enak saya tagihkan semuanya ya. Maksud saya, kalau kita sudah berusaha keras, lalu kemudian
orang tidak mengerti apa yang kita sudah korbankan, tentu itu sangat menyakitkan bagi kita. Nah, saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mudah tersinggung dan Tuhan yang mudah kecewa. Tapi walaupun dia bukan pribadi yang mudah tersinggung, bukan berarti Tuhan tidak ingin pengorbanannya dihargai. Ya, kita tahu bahwa Yesus disalibkan, dia berkorban bagi kita. Dia mati bagi saya, dia mati bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang di sini. Tetapi apakah kita masih hidup di dalam sikap menghargai, menghormati kematiannya? Ataukah it just a story bagi kita? Itu hanyalah sebuah cerita bagi kita. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan yang menghargai akan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, jangan sampai kita jatuh ke dalam fase di mana menganggap pengorbanan itu adalah hal yang biasa. Karena kalau pengorbanan Tuhan pun kita anggap sebagai suatu hal yang biasa, saya percaya pengorbanan teman-teman kita pun akan kita anggap adalah hal yang biasa. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dengan kata lain, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kasih Yesus adalah the biggest love, the greatest love. Adalah kasih yang terbesar di dunia ini, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, kalau kasih itu pun tidak bisa kita ingat, tidak bisa kita hargai, tidak bisa kita apresiasi, how can we appreciate another love? Bagaimana kita apresiasi ada orang yang mengasihi kita? Bagaimana kita apresiasi ada pengorbanan daripada keluarga kita? Bagaimana kita apresiasi ada gereja yang berkorban bagi kita? Kalau kasih yang terbesar pun kita lupa untuk mengapresiasinya. Terus sekali lagi, yang benar bahwa Tuhan bukan pribadi yang mudah tersinggung. Yang kalau kita nggak apresiasi lalu dia tersinggung, lalu dia tinggalkan kita. No, He is a very full of love God. Allah yang penuh dengan kasih. Tapi bukan berarti dia tidak ingin gerejanya menghargai kasihnya, mengingat cintanya, dan hidup di dalam pengorbanan tersebut. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, mari kita lihat dalam Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Mari kita baca bersama. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dari Yesaya 53 yang kita baca, ada sebab, akibat, dan tujuan. Ini poin dasar yang mau kita pelajari pada hari ini. Kita lihat dalam ayat 5. Yesaya pada kitab Yesaya 53 sedang menubuatkan akan kelahiran seorang juru selamat. Akan menubuatkan bahwa penghapusan dosa tidak lagi dengan korban burung, korban anak lembu, tidak lagi dengan korban anak domba. Tetapi ada satu nyawa yang dikorbankan, yaitu nyawa Yesus. Dan di dalam nubuatan ini, Yesaya menyampaikan ada 3 poin penting. Yang pertama adalah sebabnya. Kenapa itu harus terjadi? Ada 3. Yang pertama dalam ayat 5, Bapak, Ibu, Saudara bisa melihatnya. Hal ini terjadi karena pemberontakan kita. Atau dalam terjemahan lain dikatakan karena dosa kita. Yang kedua karena kejahatan kita. Dan yang ketiga sebagai upah atau ganjaran atau sebagai tuntutan daripada keselamatan kita. Semua ini terjadi karena dosa, kejahatan, dan ganjaran akan keselamatan kita. Imamat 5 ayat 5-6 berkata, jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah, karena dosa itu yaitu seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya.
Yesaya ditulis pada perjanjian lama. Dan Bapak Ibu Saudara perlu saya ingatkan bahwa perjanjian lama menganut sistem hukum Taurat, di mana orang yang melakukan dosa, maka dialah yang harus berkorban sesuatu, seekor binatang untuk menghapus dosanya. Artinya seharusnya Yesaya masih menganut sistem ini. Karena Yesaya ditulis dalam perjanjian lama, bukan? Tetapi menariknya, justru Yesaya menubuatkan sesuatu yang di luar daripada hukum Taurat. Dikatakan sebabnya karena dosa kita, karena kesalahan kita, kejahatan kita, dan karena pemberontakan kita. Padahal seharusnya mereka yang bersalah, perjanjian lama mengatakan mereka lah yang harus menanggung itu. Dan semua itu karena kita. Dosa kita, kejahatan kita, dan ganjaran atas keselamatan kita. Artinya, yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa surga sendiri pun mengubah bagaimana surga mengekspresikan cintanya kepada kita. Nah, semua itu dilakukan bukan dengan harga yang murah. Ini kami bahas pada waktu ibadah kedua pada minggu yang lalu. Memang benar, keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Kita dapatkan, kita peroleh secara cuma-cuma. It's for free. Tetapi yang cuma-cuma itu, ada seseorang yang mati di kayu salib buat itu. Kita memang terima cuma-cuma karena bukan kita yang bayarkan, bukan karena upah kita, tidak. Tetapi ada seseorang yang berkorban. Menurut saya ini adalah suatu hal gratis yang paling mahal di muka bumi ini. Biasanya yang namanya gratisan itu pasti cheap pastinya. Biasanya rata-rata murah. Kalau beli satu gratis satu. Nah, misalnya ada promo nih, beli satu gratis satu. Biasanya yang gratis satu lagi itu harganya harus lebih rendah daripada yang pertama, bukan? Misalnya ada promo sale, ya mau akhir tahun, mau Natal, mau Lebaran, biasanya ada promo beli baju satu gratis satu. Tetapi nanti ada keterangan hurufnya kecil tuh di bawah biasanya itu tanda bintang. Kita perlu dekat lagi untuk bacanya. Syarat dan ketentuan berlaku. Lalu kemudian kita lihat apa syarat dan ketentuannya. Lalu kita mulai, oh ternyata yang gratis itu adalah harganya yang lebih murah. Jadi kalau ada dua baju, satu baju harganya 120.000, satu lagi 50.000, maka yang gratis adalah yang 50.000. Sedangkan keselamatan yang kita terima secara gratis, itu dibayar dengan pembayaran tertinggi yaitu nyawa Yesus. Menurut saya pribadi itu adalah hal gratis yang paling mahal di muka bumi ini. Amin. Nah, pengorbanan Yesus mencakup fisik, posisi, hak, psikis, dan nyawa. Karena setelah sebabnya kita lihat, maka kita akan lihat akibatnya. Akibatnya ada 4, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dihina dan dihindari orang. 2, kesengsaraan dan kesakitan. Yang ketiga, dipukul dan ditindas Allah. Dan yang keempat, tertikam dan diremukkan. Karena yang 3 hal tadi, yaitu dosa kita, kejahatan, pemberontakan kita, kejahatan kita, dan kemudian karena ganjaran atas keselamatan kita, maka harus ada yang tertikam. Harus ada yang ditindas dan diremukkan. Harus ada yang dihina dan dihindari orang, dan harus ada yang sengsara dan sakit. Dan yang menanggung akibatnya ini, bukanlah mereka yang bersalah. Melainkan surga yang memberikan gantinya. Oleh sebab itu pengorbanan Yesus itu mencakup pengorbanan fisik. Ya mostly kita akan tahu bahwa, oh ya pengorbanan Yesus itu mati di kayu salib, benar. Mati, kalau kita bicara mati, biasanya selalu bicara mengenai fisik, di mana jantung berhenti, batang otak berhenti. Tetapi kematian yang Yesus alami, bukan hanya kematian fisik, tetapi juga posisi. Di mana dia harus mengorbankan posisinya sebagai putra tunggal Allah. Dan pengorbanan itu tidak terjadi di kayu salib. Pengorbanan itu terjadi ketika dia datang ke dunia. Jauh sebelum Yesus mati di Kalvari, Yesus telah mengorbankan posisinya bagi kita. Dia sudah mematikan posisinya bagi kita. Berikutnya apa lagi? Yesus harus mematikan haknya.
haknya untuk dibela, haknya untuk disembah. Dan itu gak hanya terjadi di kayu salib, itu terjadi jauh sebelum itu. Dan terakhir barulah kematian nyawa. Mungkin bagi beberapa kita mulai, karena cerita mengenai kematian Tuhan Yesus, apalagi bagi kita yang berlatar belakang Kristen, it's already been a long story for us. Sudah jauh lama kita dengarkan. Dan sometimes kita hanya mengingat part atau bagian di mana, oh ya Yesus mati. Tapi pernahkah kita coba gali lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas nyawa. Okay? So I think you remember satu kisah dalam Alkitab yaitu mengenai Lazarus. Lazarus suami dari Maria, dia mati di Betania. Dan ketika Lazarus mati, dia sudah dikuburkan selama 4 hari. Dan kuburannya sudah disegel. Oke? Kuburannya sudah disegel. Maksudnya sudah ditutup. Artinya ya, gak ada satupun orang lagi yang boleh melihat. Dan ketika Yesus datang, dan Maria mengeluh, kenapa kau baru datang? Kalau kau datang dari 5 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, mungkin saudaraku masih hidup. So why you came late, so late? Kenapa kau begitu terlambat datang kemari? Dan mungkin ada beberapa kita yang menganggap bahwa ada kalanya Tuhan bekerja terlalu lambat dalam kehidupan kita. Tetapi justru itu terjadi atas izin Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kepada Maria dan kepada orang-orang di Betania bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa atas nyawa. So Bapak Ibu Saudara, seseorang yang berkuasa atas nyawa harus merelakan nyawanya. Nah, sekali lagi, terkadang part yang kita ingat adalah part bahwa Yesus mati. Dia berikan nyawanya bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi pernahkah kita terpikir, pernahkah kita menggali lebih dalam bahwa yang dia berikan itu adalah kekuasaannya. Karena dia adalah Allah yang berkuasa atas nyawa. Amin. Dan itu dikorbankannya bagi kita semua. Sebab, akibat, dan yang terakhir ada tujuannya. Tujuannya dalam Yesaya 53, tujuannya adalah keselamatan, kesembuhan, dan kebebasan. Tujuan daripada akibat yang ditanggung oleh Yesus adalah keselamatan, kesembuhan, dan kebebasan. Nah, satu hal yang menarik dari Yesaya 53, kalau kita semua boleh lihat kembali. Ada satu kata yang diulang-ulang dalam Yesaya 53. Kata apa? Kata yang paling sering diulang dalam Yesaya 53 adalah kata kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan mereka semua yang bahkan belum mengenal Tuhan. Itu untuk kita. Sebabnya karena kita. Tapi akibatnya bukan ke kita, akibatnya ke dia. Berapa banyak sih di sini kita yang mau menerima dijadikan kambing hitam? Biasanya pas SD itu sering terjadi ya. Siapa tadi ini yang kentut? Mulai mencari lirik kiri kanan. Padahal bukan dia yang ditunjuk, tapi mungkin sudah mulai banyak mata mengarah kepada dia. Dan dia mulai, bukan saya. Bukan saya, enggak. Belum lagi ditunjuk, masih dilirik. Belum lagi disebut namanya, belum lagi diajukan ke Mahkamah Agung namanya. Dia sudah langsung, bukan saya. Bukan saya. Berapa banyak sih kita mau dikambing hitamkan akan sesuatu. Dan Yesus sebabnya karena kita, tapi akibatnya dia yang tanggung. Dan yang paling menarik tujuannya bukan buat dia, tapi buat kita. Banyak orang bisa kerja keras buat tujuan dia. Kalau ditanya kenapa kamu kerja keras, kenapa kamu mulai usaha, kenapa kamu you start your career, kenapa kamu buka usaha kuliner, ya orang akan jawab ya karena saya mau punya rumah, saya mau ganti motor saya mau ganti mobil saya. Orang akan bilang karena saya. Tapi Yesus mau bilang bahwa karena saudara. Tujuannya adalah semuanya buat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, dalam perjanjian baru, Yesaya 53 dijelaskan lebih simpel namun dalam. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat ini pun kita temukan sebab, akibat, dan tujuan. Kalau tadi pada perjanjian lama, sebabnya karena dosa kita, kejahatan kita, ganjaran akan keselamatan kita. Namun dalam Yohanes 3 dijelaskan lebih dalam Bapak Ibu Saudara, sebabnya adalah karena begitu besar kasih Allah. Jadi bukan besarnya kesalahan kita yang Allah lihat, tapi karena kasihnya yang begitu besar akan kita. Akibatnya adalah sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, saya mencari apa sih arti daripada mengaruniakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengaruniakan sama dengan artinya memberikan suatu anugerah atau suatu pemberian atas sebuah jasa. Sebagai contoh misalnya ada seorang Polri atau TNI yang meninggal gugur karena pertempuran, karena menjaga perbatasan, maka ketika dia meninggal pangkatnya akan setidaknya lebih tinggi. Sebagai bentuk anugerah, penghargaan kepada jasa-jasanya. Nah, mengaruniakan adalah sebuah pemberian akan jasa. Nah, pertanyaannya, tadi kita sudah lihat. Sebabnya adalah karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena ganjaran akan keselamatan kita. Apakah itu dihitung sebagai sebuah jasa? Apakah dosa adalah sebuah jasa? Apakah kejahatan adalah sebuah jasa? Nah, saya yakin kita sama-sama percaya bahwa itu bukanlah jasa. Jasa adalah perbuatan baik. Tetapi dosa bukanlah perbuatan baik. Namun walaupun begitu, sorga tetap melakukan konsekuensinya, di mana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, segala sebab-sebab itu bukanlah sebuah jasa yang patut dihargai sorga kepada kita. Tetapi bukan jasa kita yang Tuhan lihat, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan setiap kasih menuntut pengorbanan. Dan tujuannya dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya, hal ini juga relevan dengan Efesus 2 ayat 8, bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada kematian Yesus, percaya kepada pengorbanan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. It's just not eternal life. Bukan hanya hidup yang kekal nanti di sorga nanti Bapak Ibu Saudara. Ya, itu ujungnya. Tetapi hidup yang kekal yang dimaksudkan dalam Yesaya 53, tujuannya tadi kita bahas ada 3. Yang pertama adalah keselamatan. Yang kedua adalah kesembuhan. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Itulah hidup yang kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, pada hari Minggu yang lalu di ibadah kedua, kita belajar bahwa kasih Allah begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Dan kasih Allah itu melampaui segala pengetahuan. Nah, kalau kasih Allah itu yang begitu besar, melampaui segala pengetahuan, bagaimana mungkin kita mengerti akan kasih itu? Namun bukan karena dia begitu besar, lalu kemudian kita nggak mau mengerti akan kasih itu. Dan kita hanya mendengar bahwa it's just a story bagi kita. Hanya sebuah cerita bagi kita, bahwa Yesus mati bagi kita. Tidak. Karena kasih itu begitu besar dan melampaui segala pengetahuan, butuh usaha bagi kita untuk mengertinya. Amin. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu Saudara. Ini saya analogikan dengan hal yang lain. Kalau ada sesuatu yang kecil, sesuatu yang gampang, katakanlah misalnya membuat nasi goreng biasa, nasi goreng standar, nasi goreng kecap misalnya, butuh usaha yang lebih? Tidak. Mostly mungkin orang tahu, rata-rata mungkin orang akan tahu. Ya nasi, bawang, cabai giling, kecap. Tapi kalau harus membuat nasi goreng juga, namun nasi gorengnya lebih tinggi, katakan nasi goreng Hong Kong misalnya. Apalagi mereka yang tidak dari Hong Kong, harus mencari bagaimana nasi goreng Hong Kong. Mulai mencari di YouTube, di Google, dan segala hal. Dan kemudian kita persiapkan. Butuh usaha bukan? Nah,
Karena kasih Allah itu begitu besar dan melampaui pengetahuan kita, bukan berarti kita nggak mau ngerti akan kasih itu. Tapi justru harus ada usaha dari kita untuk mengerti akan kasih Allah tersebut. Mari kita lihat dalam Markus 14 ayat 3-9. Ada satu cerita dalam Alkitab yang bercerita mengenai ada seorang wanita yang mengurapi Yesus beberapa waktu sebelum Yesus disalibkan. Markus 14 ayat 3-9, mari kita baca. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara bahwa kita perlu usaha untuk mengerti akan kasih Yesus. Bukan sebuah anugerah bagi kita untuk mengerti itu. Perlu usaha dari orang-orang percaya untuk mengertinya. Dan saya berharap firman Tuhan ini akan membantu kita untuk mengerti. Ada satu cerita mengenai ada seorang wanita yang mengurapi Yesus dengan suatu minyak narwastu murni. Minyak itu harum sekali dan mahal sekali harganya. Ini adalah suatu hal yang baik atau tidak? Nah, kita sama-sama setuju bahwa ini adalah suatu hal yang baik. Tetapi yang menarik dari cerita ini, justru ada muncul dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang pertama adalah ada seorang wanita yang rela berkorban. Dengan rela hati dia berkorban untuk memecahkan buli-buli yang berisi minyak wangi yang mahal itu dan mengurapi Yesus. Tapi ada perspektif yang kedua. Ada orang-orang yang menjadi gusar. Saudara bisa lihat di dalam ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini?" Sekarang ini ada satu kejadian yang sama. Oke, ada satu kejadian yang sama di mana ada wanita yang mengurapi Yesus dan sama-sama kita sepakat itu adalah satu hal yang baik, hal yang indah, hal yang wangi. Itu minyak wangi loh. Gak ada orang yang misalnya, yang gak tahu mungkin sekarang ada minyak wangi yang kecut ya misalnya. Tapi dikatakan minyak narwastu murni, bahkan harus disimpan dalam satu tempayan yang khusus. Dan untuk membuangnya itu pun harus dipecahkan. Jadi tempayan itu betul-betul disegel erat. Sedangkan sekarang aja, parfum yang murah aja, itu pun harum ya parfumnya. Pakai apa bro? Ya murahnya. Nggak jadilah. Padahal murahnya kan. Tapi itu pun wangi. Apalagi ini mahal. Nggak satu pun orang dalam ruangan itu yang bau. Nggak. Pasti semua pun pasti menikmati bukan bau itu. Ya kan? Pasti orang kan sambil makan, cium wangi yang harum gitu. Pasti menarik. Tapi dalam satu hal yang baik, kenapa muncul dua perspektif? Satu perspektif, seorang wanita yang rela berkorban. Satu perspektif lagi, ada mereka yang gusar. Kasih menuntut pengorbanan. Dan kalau kita bicara pengorbanan, kita harus mengerti akan satu poin yang namanya nilai. Oke? Untuk mengerti akan pengorbanan, kita mesti mengerti akan nilai. Yang saya mau bahas dalam firman Tuhan ini ada dua dasar bagaimana supaya kita dengan rela hati berkorban dan tidak memilih menjadi mereka yang menjadi gusar karena pengorbanan orang lain. Yang pertama, pengorbanan kita punya pilihan.
pengorbanan itu ditentukan oleh nilai-nilai atas apa yang kita punya, atau pengorbanan menentukan nilai atas hidup kita. Sekali lagi saya ulangin. Apakah pengorbanan itu ditentukan oleh nilai akan apa yang kita punya, atau pengorbanan menentukan nilai hidup kita? Itu pilihan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 3, dalam ayat yang paralel dengan ayat yang kita baca tadi di dalam Markus, dalam cerita yang sama kita ketahui bahwa wanita yang mengurapi Yesus ternyata adalah Maria. Dan seperti yang saya ceritakan tadi, Maria adalah saudara dari Lazarus. Maria adalah saudara dari Lazarus. Seseorang yang mati di Betania selama 4 hari. Dia pernah mengeluhkan. Dia katakan, Yesus, kau kan sahabat Lazarus. Kenapa kau datang terlambat? Seandainya kau datang lebih cepat, ini gak seperti ini buruknya. Lihat sekarang dia sudah 4 hari di dalam. Ya secara teori medis pun proses pembusukan sudah terjadi. Bahkan kita saja menunggu orang mati suri paling lama 24 jam. Setelah 24 jam kita pastikan dia sudah meninggal. Apalagi kalau tanda-tanda kematiannya sudah muncul, kaku mayat, lebam mayat sudah muncul, maka kita akan sepakat mengatakan bahwa orang ini sudah meninggal. Apalagi 4 hari, gak ada yang berharap Lazarus hidup. No one ever hope Lazarus akan bangkit kembali. Itu sebabnya ketika Yesus datang, dia katakan, kau datang terlambat. I hope you came early. Saya harap kau datang lebih cepat daripada ini. Tapi kenapa kau datang terlambat? Dan dalam Yohanes pun menyampaikan, lalu Yesus pun menangis. Yesus gak langsung menghiburkan, katakan, tenang saja. Aku Tuhan yang berkuasa atas nyawa. Take it easy man. Gue bisa semuanya. Enggak. Yesus katakan pun dia menangis. Yesus pun merasakan apa yang dirasakan Maria. Dan Yesus mengekspresikan feelingnya, perasaannya, apa yang dia rasa. Dia nggak datang lalu tiba-tiba menjadi superhero, Superman, yang ketika dia datang, terenet, teret, teret, and sometimes trompet berbunyi, dan kemudian batu bergerak sendiri, dan kemudian someone keluar daripada kuburan. Dia berikan waktu bagi Maria untuk mengeluhkan permasalahannya. Dan dia dengarkan masalah itu. Dia Tuhan yang mendengarkan masalah. Dan tidak hanya itu, dia Tuhan yang merasakan juga masalah. Itu sebabnya Yesaya menubuatkan akibatnya ditanggung Yesus. Karena dia merasakan apa yang kita rasakan. Boleh katakan kiri kanan kita, dia merasakan apa yang kamu rasakan. Saya harap hal ini mengingatkan kita bahwa kalau ada kita yang merasa bahwa Tuhan gak ngerti lagi kita. Tuhan seolah-olah sedikit lebih jauh daripada sebelumnya. Seolah-olah dulu pada waktu kita lahir baru, Tuhan so close dengan kita, dekat banget dengan kita. Bukan. Dia bukan Tuhan yang datang lalu pergi. Tapi dia begitu dekat dengan kita. Dia dengar masalah kita dan dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia berikan waktu. Dia biarkan Maria untuk komplain kepadanya. Dan saat itu Yesus menangis, tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Lalu Yesus datang ke muka kuburan daripada Lazarus, dan dia mengatakan, Lazarus, bangkitlah. Hanya dengan perkataan itu, Lazarus kemudian bangkit kembali. Apa yang menarik dari ini Bapak Ibu Saudara? Maria, setelah dia mengutarakan masalahnya, dia nggak berhenti di sana. Dia tetap ikut Yesus dan melihat bagaimana Yesus memulihkan kehidupannya. Membangkitkan saudaranya dari kematian. Dan hal itu dia ingat. Hal itu dia ingat. Dan dia begitu mengasihi saudaranya. Itu sebabnya dia menangis akan kematian saudaranya. Kecuali dia benci ya sama Lazarus. Dia bilang, gak apa-apa Tuhan, kau datang terlambat. Dia sudah mati, it's okay. I hate him. Saya gak suka sama dia. Enggak, dia sangat sayang sama Lazarus, sama saudaranya. Harapannya yang sudah mati, dihidupkan kembali. Dan itu hidup dalam hidup Maria. Itu sebabnya,
minyak narwastu yang harganya mahal, dia rela korbankan. Karena dia punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Karena Maria punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Dia nggak hanya tahu Yesus membangkitkan, menyembuhkan. Dia nggak hanya tahu Yesus memberikan pendengaran kepada yang tuli, penglihatan kepada yang buta, tidak. Tetapi matanya sendiri mengalami bagaimana Yesus membangkitkan saudaranya yang dikasihinya. So saya percaya kita bisa bayangkan kalau kita ada di posisi Maria, betapa gembiranya kita, betapa senangnya kita, ada satu harapan yang dibangkitkan kembali. Sehingga minyak narwastu yang pada waktu itu adalah minyak yang sangat mahal, dia nggak berat rasanya mengorbankan, karena itu nggak sebanding dengan apa yang Yesus lakukan. Amin. Itu sebabnya Maria melimpah dengan ucapan syukur. Dan pengalaman pribadi ini membuat Maria dengan ringan hati merelakan minyak narwastu untuk mengurapi Yesus. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan pandangan yang kedua, yaitu orang yang gusar? Mari kita lihat dalam Yohanes 12 ayat 4-6. Ini masih cerita yang sama tentang minyak narwastu tadi, Bapak Ibu Saudara. Dalam lanjutan ayat berikutnya dikatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang yang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ternyata orang yang menjadi gusar adalah Yudas Iskariot. Lucunya, menariknya adalah Yudas adalah salah seorang murid Yesus. Artinya, dia melihat apa yang Yesus kerjakan. Dia ada dalam lingkaran dalam Yesus. Dia lihat bagaimana Yesus mengajar di bait suci, dia lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, dia lihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Dia lihat apa tidak? Ya dia lihat. Karena dia adalah murid Yesus. Tetapi perbedaannya, dia tidak mengalami Yesus secara pribadi. Itu sebabnya Yohanes menerangkan bahwa Yudas mengatakan itu bukan karena dia sayang sama orang miskin. Tapi karena dia adalah seorang pencuri. Dia berada dalam lingkaran Yesus, tapi hidupnya tidak diubahkan. Nah, saya percaya bahwa kita orang-orang yang setelah ditebus oleh darah Yesus, kita adalah orang-orang yang hidupnya sudah diubahkan Yesus. Itu sebabnya setiap kali kita datang untuk beribadah, pemikiran kita selangkah lebih maju setelah kita pulang dari situ. Hidup kita jauh lebih baik daripada itu. Dan itu bukan hanya karena mujizat, tapi ada usaha kita, effort kita. Bagaimana kita menghidupi kehidupan kita lebih baik. Yudas hidup dalam lingkaran murid-murid Yesus bersama Petrus, bersama Yohanes, dan bersama dengan murid-murid lainnya. Tetapi dia tetap memilih menjadi seorang pencuri. Itu sebabnya ketika ada seseorang yang berkorban bagi Yesus, dia katakan, ini pemborosan, ini nggak perlu, bagusan dijual. Karena otaknya mikir, kok ini dijual, kan uangnya dikasih sama Yesus. Bisalah potong-potong sedikit ini. Potong-potong sedikit. Saya percaya kita bukan anak-anak Tuhan yang suka potong-potong akan itu. Pengalaman pribadi kita dengan Yesus yang membuat kita mengerti akan kasih-Nya. Itu sebabnya kasih Yesus melampaui segala pengetahuan. Karena dia harus dialami, bukan hanya diketahui. Sehingga dengan mengerti akan kasih-Nya, kita akan rela berkorban bagi Tuhan dan bagi sesama. Itu sebabnya kita akan lihat di dalam gereja ini, ada orang yang rela melayani. Rela sampai malam. Kalau ada ibadah yang berlangsung seperti hari ini, ada orang-orang yang sampai malam berada di gereja, persiapkan bangku. Bangku ini nggak disiapkan malaikat, Bapak Ibu Saudara. Kemarin malaikat nggak datang kemari lalu siapin bangku. Ada orang-orang yang datang, mencuci bangku, mempersiapkannya, mendesinfektan bangku ini. Yang di depan pun, TV itu pun, tadi malam bukan malaikat yang datang untuk memberikan, ada TV, speaker di luar yang lain, enggak. Ada orang yang bertahan di sini dan kemudian membuatnya sehingga kita bisa menikmatinya. Nanti pun kalau ada yang kita bisa mengikuti ibadah online, bagi yang tidak bisa beribadah, itu pun bukan malaikat yang datang lalu mengerjakan siaran online tersebut, tidak. Ada orang-orang yang setelah ibadah
setelah makan masih harus menyiapkannya lagi. Pertanyaannya, mereka pun bukan gak punya kesibukan di luar sana, bukan gak punya kesibukan dengan keluarga mereka, bukan gak punya kesibukan dengan kehidupan mereka. Mereka pun sibuk. Tapi walaupun ada rasa letih, rasa capek, mereka masih bisa berkorban. Dan tidak kemudian ada yang datang, apakah kepada ibu, kepada saya, atau kepada full timer, dia katakan, Kak Gus, kemarin kan saya sudah datang, ada 7 hari lah aku datang Kak, coba kali dulu. Kali, ya kalau di luar 150.000, yang sekarang ya kalau sama Tuhan 70.000 aja deh. 7 kali 70, 90. Naikkan ke ibu ya Kak ya. Ini bondnya, ini kwitansinya, nah ini stempel. Tidak. Bahkan mereka tidak pernah hitung apa yang sudah mereka korbankan. Itu sebabnya saya membuka tadi firman Tuhan di awal. Kalau kasih Yesus pun gak bisa kita mengerti, maka kasih saudara-saudara kita pun kita akan sulit mengertinya. Dan kita akan rasa itu hal yang biasa saja. Kalau ada yang berkorban menyiapkan bangku, ada yang berkorban senyum. Saya pun gak tahu apakah Asyir tadi, yang senyum tadi, mungkin masih ada masalah dalam dirinya. Tapi dia berusaha untuk, haleluya, selamat datang. Apakah mereka baik-baik saja? Belum tentu. Mungkin mereka pun sedang dalam suatu struggle dalam kehidupan mereka. Sedang dalam pergumulan dalam kehidupan mereka. Tapi mereka berusaha untuk berkorban akan itu. Kita dipanggil bukan hanya menjadi jemaat Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil untuk meneruskan kasih Yesus. Itu sebabnya pengorbanan pilih pada hari ini. Kalau pengorbanan ditentukan oleh nilai apa yang kita punya, maka kita akan berat hati berkorban. Kita akan hitung waktu yang habis berapa, jasa yang habis berapa, belum lagi emosi yang terkuras berapa. Atau kita akan pilih pilihan yang berikutnya, bahwa pengorbanan justru menentukan nilai kehidupan kita. Di mana kita mengerti dan kita mengalami bagaimana Yesus mati bagi kita, memulihkan kehidupan kita. Dan orang-orang yang mengalami Tuhan akan selalu menjadikan statement ini dalam kehidupannya. Jika bukan karena Tuhan, maka. Bagi kita yang mengalami Tuhan, yang hidup dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka statement ini akan terus hidup dalam hidup kita. Kita akan bilang, jika kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin bisa bangun usaha ini. Jika kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin sarjana. Jika kalau bukan karena Tuhan, saya nggak bisa jadi dokter. Jika bukan karena Tuhan, saya nggak bisa pada hari ini bertahan sampai hari ini. Jika bukan karena Tuhan. Tapi kalau kita pikir pun keselamatan karena jasa kita, keselamatan karena usaha kita, maka semua yang kita terima pada hari ini, kita akan bilang, ini semua karena usaha dan kerja keras saya. Dan ketika ada yang mengatakan, yuk kita melayani, yuk kita berkorban, yuk kita berikan ini, kita akan mulai hitung waktu yang hilang berapa. Hei, kamu sudah berikan perpuluhanmu enggak kepada Tuhan? Kamu sudah berikan bagian? Kita akan mulai hitung. Karena kita enggak hidup dengan pengalaman pribadi akan kasih Yesus. Tapi justru bagi mereka yang mengerti akan kasih itu, pengorbanan kita menentukan nilai kehidupan kita. Itu sebabnya mereka yang mempersiapkan ibadah pada hari ini, kita nggak ngerti mereka miskin atau kaya. Mungkin kalau dihitung rupiah per rupiah, deposito ataupun tabungan, mereka miskin dalam hal itu. Tapi dalam hal lainnya mereka kaya. Karena orang miskin akan selalu menuntut Bapak Ibu Saudara. Saya nggak hanya bicara miskin uang, tapi miskin waktu. Ketika waktunya kena sedikit, aku sudah tunggu loh, aku sudah gini loh. Karena dia miskin waktu. Orang yang miskin ide, sedikit-sedikit diminta idenya, aduh kakak dulu lah, aku berdoa dulu kak, belum kudengar suara Tuhan. Jangan alaskan suara Tuhan, idemu yang miskin. Orang yang miskin talenta, ada satu perumpamaan 5, 2, dan 1 talenta, yang tidak mengerjakan justru yang miskin talenta. Karena dia merasa kalau aku kerjakan, apakah Tuhanku akan menghargai aku? Karena dia mau Tuhan menghargai dia. Saya mau katakan kita hidup dalam kasih Yesus, pengorbanan Yesus. Dan pengorbanan itu menentukan nilai kehidupan kita. Jangan sampai orang nilai kita karena kita pelit sekali dalam berkorban. Jadi bisa dibaca kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir adalah, yang poin yang kedua, bahwa pengorbanan ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan.
Pengorbanan ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Suatu contoh dalam Alkitab adalah cerita mengenai Abraham. Abraham mendapatkan janji Tuhan, yaitu mendapatkan anak namanya Ishak. Beberapa waktu setelah Ishak lahir, Allah katakan kepada Abraham, bawalah anakmu ke Gunung Moria dan korbankan. Wow. Saya sendiri sebagai orang luar pasti akan berpikir, wah Tuhan udah beri kok, Tuhan sudah beri kok, ambil gitu. Kayak seolah-olah Tuhan kita itu Tuhan yang pamrih gitu, beri dan untuk mengambil kembali. Tapi Alkitab mencatat, sepanjang perjalanan 3 hari, Abraham membawa Ishak dari dasar ke puncak Gunung Moria, tidak sekalipun Abraham mempertanyakan Tuhan. Apakah karena Abraham orang yang besar hati? Ibrani 11 mencatat karena iman. Pengorbanan kita, kerelaan hati kita berkorban ditentukan seberapa besar iman dan percaya kita kepada Tuhan. Iman adalah kacamata rohani bagi kita. Untuk apa? Untuk menentukan cara pandang kita akan pribadi Tuhan. Untuk membuat kita melihat bahwa Allah adalah pribadi yang baik dan akan selalu baik. Iman membuat kita mengerti bahwa Allah tidak pernah menguras kita, melainkan Allah ingin melipat gandakan apa yang kita punya. Abraham tidak mempertanyakan permintaan Allah kepada dia. Bukan karena besarnya hatinya, enggak. Tapi karena imannya kepada Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan yang baik. Jauh daripada pemberian Tuhan, Abraham lebih mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia lebih mengenal pribadi Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan yang memberi dan tidak mengambil. Itu sebabnya 3 hari dia membawa Ishak anaknya. Dia tidak pertanyakan, kenapa sudah diberikan dan kemudian sekarang diambil. Dari Abraham kita belajar sesuatu. Bahwa justru ketika Tuhan menantang kita untuk mengorbankan sesuatu, itu cara Tuhan melipat gandakan apa yang sedang kita punya. Kita belajar dari pengorbanan Yesus. Pada waktu Yesus ada di muka bumi, kurang lebih 30 tahun, 35 tahun, ada di dunia. Memang banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang disembuhkan. Tetapi setelah kematiannya, ada lebih banyak yang disembuhkan. Setelah kematian Yesus, ada lebih banyak orang yang diselamatkan. Setiap tahun, dalam gereja ini, dalam gereja lainnya, dalam komunitas lainnya. Setelah kematiannya, justru cerita mengenai Yesus sampai hari ini tidak pernah goyah. Jadi ketika Tuhan menantang kita untuk mengorbankan sesuatu, itu bukan cara Tuhan mengambil seolah-olah surga sedang defisit lalu dia butuh apa yang kita punya. Justru ketika Tuhan menantang kita untuk mengorbankan sesuatu, itu cara Tuhan melipat gandakan apa yang sedang kita kelola. Markus 8 ayat 34 sampai 35. Mari kita baca. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Justru Bapak Ibu Saudara, apa yang coba kita pertahankan, kita akan kehilangan. Justru apa yang kita pegang erat-erat dengan kekuatan kita, itu yang bisa kehilangan. Sebaliknya, apa yang kita korbankan kepada Tuhan, kepada sesama kita, justru itu yang akan dilipat gandakan. Kita lihat bagaimana mereka yang mengorbankan waktu. Justru waktunya dilipat gandakan. Saya sendiri Bapak Ibu Saudara, kalau dihitung-hitung berapa banyak sih waktu dibandingkan dokter lainnya. Mungkin berapa kali saya cerita dengan teman-teman, banyak yang menjadi iri. Karena mereka harus menghabiskan
18 jam berada di rumah sakit untuk mencapai titik pendapatan tertentu. Kalau mereka mendengar cerita saya, mereka rasa nggak mungkin. Tapi ya itu kenyataannya. Karena ketika kita rela berkorban, apa yang kita punya? Ide yang kita punya, tenaga yang kita punya, jasa yang kita punya, waktu yang kita punya, materi yang kita punya. Justru itu yang akan dilipat gandakan. Karena apa yang coba kita tahan, justru itu yang akan kehilangan. Karena sekali lagi bukan kuat, bukan gagah kita mempertahankan sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, dari sini kita belajar 2 poin penting yang bisa kita bawa pulang. Biarlah kita menjadi gereja yang mengapresiasi pengorbanan Tuhan tertinggi. Dan apresiasi tertinggi bukan hanya dengan ucapan syukur, tapi dengan meneruskan kasihnya itu. Dan kasih menuntut pengorbanan. Kita akan berat untuk berkorban. Kalau yang kita pikirkan sampai hari ini, bahwa semua yang kita dapat, ini semua karena kerja keras saya. Namun kita akan dengan rela hati berkorban, kalau kita ingat bagaimana Tuhan pulihkan kita, Tuhan sembuhkan sakit kita, Tuhan pertemukan kita dengan keselamatan, Tuhan selamatkan keluarga kita, Tuhan hiburkan kita ketika kita sedih. Itu sebabnya, supaya kita dengan rela hati berkorban, miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Jangan hanya dengar tentang kematiannya, tapi alami kasihnya setiap hari. Alami penghiburannya, alami kekuatan darinya, alami jamahannya, alami kesembuhan dari dia setiap hari. Dan yang kedua, kita hanya bisa berkorban kalau kita punya iman dan percaya. Bila ada keluarga-keluarga yang masih belum selamat semuanya, belum kenal Tuhan sungguh-sungguh semuanya, jangan kemudian itu menjadi tolak ukur kita nggak mau berkorban bagi keluarga kita, lalu kita tinggalkan, kita sibuk di gereja. Justru ketika kita beriman bahwa keluarga kita akan kenal Tuhan, akan dekat dengan Tuhan, dan iman kita bertambah-tambah dalam setiap hari, kita akan lebih mau berkorban. Amin. Iman membuat kita berkorban bukan dengan melihat. Iman membuat kita berkorban dengan melihat jauh daripada apa yang bisa kita lihat. Jadi lebih daripada rela berkorban, perdalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Semakin dalam, semakin ringan hati kita berkorban. Amin Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati Jumat Agung pada hari ini. Dan ada satu kesaksian yang akan kita lihat sebelum kita menutup dan masuk perjamuan kudus. Dan saya percaya ini akan memberkati kita semua. Suatu kesaksian dari salah satu jemaat sama-sama dengan kita. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan menjadi nyata. Saya percaya kita semua akan diberkati. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, kami dari keluarga Yohanes, istri saya Adita, dan anak kami Musa Gideon Immanuel Jo. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam keluarga kami. Kami menikah awalnya pada 8 Februari 2017, dan di awal pernikahan kami, awalnya kami sepakat untuk menunda untuk mempunyai keturunan sekitar 1-2 tahun. Dan puji Tuhan, kami diberi kepercayaan oleh Tuhan Musa dalam keluarga kami menantikan selama 4,5 tahun. Pelajaran yang kami dapatkan selama menantikan janji Tuhan dalam keluarga kami diajar Tuhan di mana kami harus belajar bertekun di dalam penantian, dalam pengharapan kami. Di sana Tuhan ingin kami benar-benar menikmati proses penantian itu. Kami juga belajar tunduk pada otoritas Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan ingin kami merelakan, melepaskan keinginan kami, supaya kami berfokus pada apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan keluarga kami. Dan kami bisa beri prioritas untuk kehendak Tuhan lebih daripada keinginan-keinginan kami.
Sampai di titik kami cari Tuhan udah nggak mengharapkan apa-apa lagi. Kami beribadah ya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami dengar firman Tuhan di rumah juga untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan sekedar untuk memiliki keturunan ataupun untuk berkat-berkat Tuhan yang lain. Karena kami yakin dan percaya janji Tuhan itu pasti Tuhan tepati. Dan kami juga belajar artinya sabar yang bukan di mulut saja, tetapi memang kesabaran yang dari hati, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ya kami terima. Ya karena buat kami sih sesuatu yang mudah didapat cenderung untuk kurang dihargai. Dan di sini Tuhan pengen ajar bahwa segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita patut untuk kita hargai setinggi-tingginya, karena hanya Tuhan saja yang bisa memberikan, mengaruniakan segala sesuatu itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kerjasama kami? Hal ini sebenarnya simpel seperti keluarga yang lain pada umumnya kerjakan, yaitu kita saling support satu dengan yang lain. Tantangannya ketika di masa penantian yang sudah menginjak 3 tahun, nah sudah mulai kerasa nih ego dan pikiran-pikiran yang negatif mulai muncul. Di sini tantangannya mulai kerasa, dan di sini kami belajar untuk tidak saling mencari kesalahan atau kekurangan kami, tapi kami harus saling menguatkan di dalam firman Tuhan dengan cara sharing firman Tuhan, juga saling berbagi pekerjaan rumah, juga dengar kesaksian orang-orang yang memiliki pergumulan yang sama dengan kami. Karena penting bagi keluarga yang menantikan keturunan untuk saling menguatkan iman, bekerja sama untuk menguatkan iman, untuk menanti-nantikan jawaban Tuhan juga. Dan gak hanya itu saja, buat kami yang penting juga adalah jangan terlalu fokus dengan apa yang kita pengennya aja. Jadi di dalam support masa penantian, nggak hanya itu aja yang untuk dipikirin, karena ada hal-hal lain yang juga Tuhan mau untuk kami kerjakan sebagai suami istri. Tentu ada titik terendah yang kami alami. Jadi menunggu itu capek banget. Di sana iman saya secara pribadi juga jadi lemah dalam masa menantikan Musa. Rasa-rasanya madesu gitu. Masa depan suram. Pernah satu ketika saya sedang nyuci kendaraan, datang anak kecil. Dan dia tanya, Om gak punya anak ya? Ambil aja adik aku, Om. Aduh, rasanya ini anak kecil gitu ya. Luar biasa perkataannya ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh muncul di dalam kehidupan kami, entah di kantor ataupun pergaulan. Nah, hal-hal ini yang membuat rasanya itu sampai di titik terendah. Kadang tantangan dari luar itu yang membuat kita down gitu ya. Sampai di titik overthinking juga, bagaimana kalau sampai nanya ke suami, bagaimana kalau kita belum dikasih Tuhan keturunan juga. Yang namanya seorang perempuan dan seorang istri, pastilah kalau menghadapi hal kayak gitu takut kehilangan cinta suami, pastilah ya. Takut suami menjadi cintanya dingin gitu, ya kan? Iya. Dan di sana biasanya kan kita pengennya instan ya. Tapi dalam penantian itu Tuhan memproses karakter hidup kami. Dan ini poin pentingnya, bahwa Tuhan ingin karakter kami yang diubahkan lebih daripada jawaban yang kami butuhkan. Jawaban atas pergumulan adalah bagian dari mengalami Tuhan secara pribadi dalam keluarga kami, di mana hal itu membuat kami mengenal Tuhan lebih dekat dan lebih dalam, seperti dalam kisah Ayub. Ya, seperti di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di dalam
masa penantian kami ini, kami semakin dibentuk untuk semakin mengenal kasih Bapa dalam kehidupan kami. Bahwasanya Bapa itu bukan hanya sekedar baik ketika Bapa menjawab segala doa kita, menjawab segala pergumulan kita, atau hidup kita semuanya berjalan sesuai dengan kehendak kita saja. Tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau itu belum dijawab doa kita ataupun tidak dijawab doa kita, Tuhan Yesus tetap baik karena karakter Yesus memang baik dan sungguh baik. Sehingga membuat kami menunggu jawaban doa kami itu tidak terlalu melelahkan. Kami bisa melupakan kelelahan itu dan kami berjalan selangkah demi langkah bersama Yesus, mengikuti arah, tujuan, dan keinginan Yesus di dalam kehidupan kami. Ya, kami menikmati proses sampai, ya nikmatin aja sampai nggak nyangka gitu. Apa yang dulu diinginkan hati kami, tiba-tiba Tuhan jawab. Dan itu sukacitanya jauh melebihi apa yang kami bisa bayangkan. Ayat firman Tuhan yang meneguhkan dalam masa penantian kami, yaitu pada Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan bagi jemaat Tuhan sedang beribadah secara online di rumah, kita juga mempersiapkan diri kita satu meja dengan Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya. Kita akan satu meja dengan Tuhan Yesus. Dan saya mengundang kita semua yang percaya akan kematiannya untuk bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari persiapkan roti sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Mari kita angkat di tangan kanan kita, tinggi ke arah surga. Dan saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti adalah lambang daripada tubuh Kristus, tubuh yang harus menanggung setiap sebab, dosa, kejahatan, dan ganjaran akan keselamatan kita.
tubuh yang diremukkan. Mari kita semua yang percaya dengan penuh ucapan syukur, pecahkanlah roti ini dan terimalah di dalam nama Yesus. Marilah kita angkat Bapak Ibu Saudara, cawan yang berisi anggur sebagai lambang daripada darah Kristus. Saya akan bacakan ya 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Cawan yang ada di tangan kanan kita adalah lambang dari darah Yesus. Dia dikuras, dia dipukuli, dia diremukkan. Sehingga darahnya tercurah untuk menebus kita, mendatangkan keselamatan, kebebasan, dan kesembuhan. Dan bagi kita semua yang menerimanya, terimalah dengan penuh ucapan syukur. Dan milikilah janji untuk memberitakan kematiannya sampai Ia datang kedua kali. Sama-sama kita terima cawan ini di dalam nama Yesus. Kita bersyukur, kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, Dia layak, kita naikkan ucapan syukur kita beberapa saat sejenak. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Thank you Lord, thank you Lord, thank you. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, pengorbanan. Kasih-Mu tak tertandingi. Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kasih
Ajari kami semua untuk hidup Tuhan di dalam kebaikan-Mu. Ajari kami semua untuk hidup dan mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Bahwa kalau bukan tanpa-Mu, kalau bukan karena kasih-Mu, di manakah kami ada pada hari ini. Terima kasih kami dapat beribadah, memuji, menyembah Tuhan, menikmati kembali kasih-Nya. Dan terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami diingatkan bahwa tiada kasih tanpa pengorbanan. Dan kami diingatkan kembali dalam firman-Mu Tuhan, bahwa pengorbanan kamilah yang menentukan nilai hidup kami. Jangan kami ditentukan oleh nilai-nilai apa yang kami punya. Karena pengorbanan-Mu jauh lebih baik daripada apapun. Tuhan, mampukanlah gereja-Mu untuk selalu hidup dan mengalami akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu. Selalu kami ingat bagaimana Engkau menebus kami, Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan apa yang kami doakan. Selalu kami ingat bahwa Engkau adalah pribadi yang selalu baik dan akan selalu baik Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sedetik pun. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Itulah yang kami ingat. Jauh melebihi masalah kami, jauh melebihi tantangan yang kami hadapi. Bahkan jauh melebihi sakit penyakit yang sedang kami hadapi. Tuhan, ajari juga gereja-Mu, sama-sama kami untuk menaruh iman dan percaya kepada Tuhan saja. Iman dan percaya bahwa apa yang kami korbankan bukan untuk Tuhan ambil, tetapi untuk dilipat gandakan lagi. Jangan kami mencoba menahan sesuatu dengan kekuatan, tetapi biarlah ketika momen-Mu datang, Kau menantang kami untuk berkorban melayani, untuk memberikan apa yang kami punya. Rela hati kami berikan kepadamu Tuhan. Karena itu pun gak bisa balas kebaikan-Mu bagi kami. Itu pun gak bisa membalas Tuhan cinta-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih buat waktu, terima kasih buat gembala sidang, buat keluarga, terima kasih buat para full timer Tuhan, dan semua hamba-hamba-Mu yang berjeri lelah pada hari ini, yang mempersiapkan baik yang kami lihat maupun yang tidak terlihat Tuhan. Kami berdoa, berkatilah mereka, tambahkan lagi apa yang sudah mereka korbankan berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Terima kasih. Tidak lupa kami berdoa bagi persembahan kami. Kami berikan yang terbaik Tuhan. Persembahan kami ini sebagian dari apa yang kami punya. Tapi kami mau berikan Tuhan dengan tulus hati, dengan besar hati. Karena kami percaya bahwa apa yang ada pada kami, tidak satu pun itu punya kami. Itu punya-Mu Tuhan. Dan apa yang sisa, bantu kami untuk mengelolanya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi semua gereja-gereja dimanapun yang merayakan Jumat Agung. Biarlah kuasa Tuhan pun bekerja, pewahyuan, bahkan juga ada makna yang dalam akan kematian Tuhan Yesus. Pulanglah kami dengan damai sejahtera. Ada waktu bagi kami untuk menikmati dengan keluarga. Biarlah kami pakai bukan untuk terpisah Tuhan, tapi untuk menyatu dengan keluarga kami. Untuk saling menguatkan, untuk saling memberkati, untuk berkorban Tuhan. Kami tidak tunda besok melakukan firman-Mu. Hari ini kami dengar, hari ini kami kerjakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan yang mencuri makna firman Tuhan, berkat firman Tuhan dari kehidupan kami. Segala permasalahan-permasalahan yang terlalu sukar, yang tidak bisa kami selesaikan, tinggalkan semua kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, marilah kita angkat tangan kita ke sorga. Dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih dan Tuhan yang penyayang, yang mati dan bangkit bagi kita. Terimalah persekutuan dengan Allah Bapa, Allah penguasa segalanya, Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kita berjalan seorang diri. Terimalah persekutuan dengan Roh Kudus, penolong, penghibur dan kebenaran. Dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita kedua kalinya. Dan semua yang diberkati dan percaya berkata, amin. Amin. Selamat Jumat Agung. Have a good Friday. Have a good time, Bapak Ibu Saudara.